Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu membacakan doa. Sebelum mulai pelajaran kali ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak semua masih ingat kan? Sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran 1, yaitu mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Kita ingat kembali bahwa surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan surah Makkiyah. Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Allah Maha Adil. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kompetensi dasar. Setelah anak-anak menyimak video ini, maka diharapkan anak-anak mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, serta membaca Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan jelas dan benar. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar orang yang sedang diantarkan menuju pemakaman. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita lihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan lain sebagainya. Berdoalah kepada Allah, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Kalau anak soleh-solehah pasti menjawab, ya. Oleh karena itu, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna berikut. Meneladani Asmaul Husna Al-Mumit. Lihat, ini adalah gambar orang yang sakit di rumah sakit yang sedang dirawat. Al-Mumit mengandung arti yang mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat pada orang tua. Kemudian jauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti hati orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Asmaul Husna Al-Hayyu yang artinya maha hidup, mengandung arti bahwa yang memberikan hidup dan rezeki adalah Allah. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di kaki sendiri. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan lain-lainnya. Selalu berdoa kepada Allah ya Qayyum, Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Kemudian Asmaul Husna Al-Ahad yang artinya yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian berdoa sendiri, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku hidup mandiri. Nah anak-anak, kita sudah belajar 4 Asmaul Husna. Al-Mumit artinya yang maha mematikan, Al-Hayyu artinya yang maha hidup, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri, dan Al-Ahad yang artinya yang maha esa. Diingat-ingat ya anak-anak, jangan lupa. Alhamdulillah, pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.